TS diagram. Parameter-parameter yang selalu diukur dalam penelitian oceanografi ialah 1. Suhu, 2. Salinitas, 3. Kandungan O2, 4. Kandungan zat hara atau nutrien. Dari data pengamat lapangan, distribusi salinitas dan suhu terhadap kedalaman tidak bisa digunakan untuk menentukan karakteristik suatu perairan. Karakteristik suatu perairan ditentukan dengan memplot data suhu dan salinitas terhadap kedalaman. Hubungan salinitas dan suhu dipresentasikan ke dalam diagram TS. Diagram TS adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara suhu dan salinitas seperti yang diamati bersama pada diagram pada misalnya kedalaman yang ditentukan dalam kolam air, isoplet, densitas konstan sering juga digambarkan dalam diagram yang sama. Sebagian alat bantu interpretasi tambahan yang berguna. Di laut, kombinasi TS tertentu lebih disukai yang mengarah pada prosedur identifikasi melalui definisi jenis air dan massa air dan distribusi mereka. Diagram temperatur salinitas atau TS perairan penting untuk dipahami karena bermanfaat untuk mengetahui sumber massa air perairan setempat. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang baik mengenai dinamika diagram TS di setiap perairan. Karakterisasi diagram TS khususnya ditentukan oleh perubahan pola horizontal dalam 3 lapisan, yaitu air hangat di lapisan atas, air pertengahan, air dingin di laut bagian dalam. Suhu entropi diagram atau TS diagram digunakan dalam termodinamika untuk memvisualisasikan perubahan suhu dan entropi selama proses termodinamika atau siklus. Ini adalah alat yang berguna dan umum, terutama karena hal ini membantu untuk memvisualisasikan perpindahan panas selama proses. Untuk proses yang ideal, reversible, area under kurva TS proses adalah panas yang ditransfer ke sistem selama proses. Berikut adalah contoh diagram TS. Contoh ini, TS diagram menampilkan sebuah siklus termodinamika yang mengambil tempat di antara TH reservoir pada suhu panas dan dingin pada suhu reservoir TC. Untuk reversible proses, seperti yang ditemukan dalam siklus Carnot, adalah yang berwarna merah, QC, adalah jumlah energi yang dipertukarkan di antara sistem dan dingin reservoir. Daerah dalam putih W adalah jumlah tenaga kerja yang ditukar oleh sistem dengan lingkungan sekitar. Jumlah panas yang ditukar dengan reservoir panas merupakan jumlah dari 2. Efisiensi thermal di dalam siklus tersebut adalah rasio area putih atau bekerja dibagi dengan jumlah total putih dan merah daerah itu atau panas. Contoh lainnya adalah TS diagram seperti gambar di sini ya. Gambar di atas adalah diagram TS untuk air murni. Diagram TS dapat dibangun untuk senyawa apapun murni. Di wilayah cair, uap adalah gambar 13. Air dan uap ada bersama-sama. Sebagai contoh, pada poin A, air dengan entropi atau SF yang diberikan oleh titik B ada bersama-sama dengan uap dengan entropi atau SG yang diberikan oleh titik C. Kualitas campuran pada setiap titik dalam wilayah cair atau uap dapat ditemukan menggunakan hubungan berikut. S sama dengan XSG ditambah 1 dikurang XSF. X sama dengan S kali SF sama dengan SFQ. Kegunaan diagram TS. Oke, sebelum bahas
Apa itu diagram TS? Mari kita bahas dulu parameter-parameter apa saja yang selalu diukur dari sebuah penelitian oseanografi. 1. Suhu. 2. Salinitas. 3. Kandungan oksigen atau O2. Keempat, kandungan zat hara atau nutrien. Terus apa hubungannya antara suhu dan salinitas? Yang ada hubungannya sama oseanografi. Suhu dan salinitas itu biasanya diplot datanya untuk mengetahui karakteristik perairan ditambah dengan satu parameter lagi, yaitu kedalamannya. Jadi kalau cuma suhu dan salinitas aja nggak bisa dijadikan sebuah tolak ukur untuk menentukan karakterisasi perairan. Harus ada kedalamannya juga. Nah, dikarenakan hal di atas makanya ada suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara suhu dan salinitas terhadap kedalaman. Namanya diagram TS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetyo Tomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembacaan diagram pH. Garis-garis besaran terdapat pula kubah saturasi ditunjukkan dengan garis merah. Kubah ini merupakan kubah yang menunjukkan fase zat. Di dalam kubah merupakan daerah di mana fase dari zat berupa campuran gas dan cair. Di bagian kanan terdapat garis saturasi gas jenuh. Di garis ini zat dapat dalam keadaan tepat jenuh gas. Jika sedikit saja ke kiri, maka sudah ada bagian yang mencair. Dan jika sedikit saja ke kanan, maka sudah terjadi superheat. Superheat adalah keadaan di mana pada saat suatu zat yang sudah dalam keadaan gas jenuh kemudian mengalami kenaikan suhu. Di bagian kiri terdapat garis saturisasi cairan jenuh. Di garis ini zat dalam keadaan tepat cair jenuh. Jika sedikit saja ke kanan, maka sebagian zat akan menguap menjadi gas, dan sedikit saja ke kiri maka zat akan menjadi keadaan subcooled. Subcooled adalah keadaan pada suatu zat yang sudah menjadi cair jenuh kemudian mengalami penurunan suhu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat garis hijau dengan arah ke kanan. Garis tersebut dimulai dari sebelah kiri kubah, atau dengan kata lain awalnya zat dalam keadaan subcooled. Dalam keadaan subcooled tersebut menerima kalor sehingga terjadi kenaikan suhu sampai zat menjadi saturisasi cair. Entalpinya pada zat tersebut naik. Pada titik 2 zat dalam keadaan saturasi cair. Zat tersebut menerima kalor akibat entalpi naik. Dalam tahap ini kalor yang diterima tidak mengubah suhu zat, melainkan merubah fasa menjadi gas. Zat yang tadinya berupa saturasi cair mulai berubah menjadi gas menguap. Antara titik 2 dan titik 3 berfasa campuran. Semakin dekat dengan titik 3 semakin banyak zat yang berfasa gas. Sebaiknya semakin dekat dengan titik 2 semakin banyak zat yang berfasa cair. Di titik 3 keadaan saturasi gas. Setelah berfasa saturasi gas, zat tersebut menerima kalor akibat entalpi terus naik. Pada proses ini terjadi kenaikan suhu sehingga zat menjadi keadaan superheat. Terjadi pada tekanan P, yang dimana dalam diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Pata. Saya akan menjelaskan prinsip kerja refrigeransi secara umum. Refrigeransi adalah suatu sistem atau alat atau media yang berfungsi untuk mengatur suhu hingga mencapai suhu di bawah ruangan dengan cara menguap kalor dari suatu lingkungan kemudian melepaskannya ke dalam lingkungan yang lain. Refrigeransi dicapai dengan melakukan refrigeransi penyerapan panas pada suhu rendah secara terus-menerus.
Satu adalah manfaat refrigeransi, mengondisikan udara pada dalam ruangan atau rumah sehingga temperatur di dalam ruangan lebih dingin dibandingkan di luar rumah. Komponen refrigeransi. Yang pertama adalah komponen refrigeransi itu adalah kompresor. Kompresor adalah alat yang digunakan untuk menguap untuk diembunkan. Kompensasi uap refrigeransi dalam kondensor. Yang kedua adalah kondensor. Kondensor ialah berfungsi untuk membuang kalor yang diserap dari kompresor serta mengubah wujud gas menjadi cair. Jumlah kalori yang dilepaskan dari kondensor sama dengan jumlah kalori yang diserap oleh refrigeransi, dan uap yang mengalir melakukan satu susunan yang dialiri oleh pipa pendingin. Pipa ini juga agar tetap bertemperatur rendah dengan mengaliri cairan pendingin. Yang ketiga ialah katup ekspansi. Ialah digunakan untuk mengekspansi secara diabatik cairan nitrogen yang ditetapkan dan bertemperatur tinggi dan sampai mencapai tingkat udara tekanan dan temperatur yang rendah. Katup ekspansi berfungsi untuk mengalirkan atau meneruskan tekanan refrigeransi dari kondensor supaya mudah menguap di dalam eksparator. Yang keempat adalah eksparator. Eksparator juga disebut dengan boiler freezer. Berfungsi untuk menyerap panas dari udara atau air yang di dalam ruangan yang didinginkan, kemudian membuang kalor tersebut untuk melalui kondensor di ruangan yang tidak didinginkan. Dan evaporator mempunyai fungsi kebalikan dari kondensor. Adapun sifat-sifat refrigeran yang baik adalah tekanan menguap harus lebih tinggi. Kedua, tekanan pengembunan yang rendah. 3, kalor penguapan harus tinggi agar panas yang diserap oleh evaporator lebih besar jumlahnya. Yang keempat, viskositas yang rendah. 5, refrigeran tidak boleh yang kelima adalah refrigeran tidak boleh beracun. 6, harganya yang sangat murah dan tentu identifikasinya mudah untuk diketahui atau mudah untuk diketahui kerusakannya. Ya, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faroji, Prodi Teknik Mesin semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang COP. Dalam prinsip COP merupakan pertentangan antara output yang diinginkan dan input yang diperlukan, atau output yang diinginkan dibagi input yang diperlukan. Pada sistem refrigerasi, output yang diharapkan tentu saja
adil efek pendingin atau efek memuaskan. Maka efek melepaskan tak lain dengan tak bukannya kalor yang diserap ile evaporator. Sedangkan input yang dibutuhkan adalah kerja dari kompresor. Dengan demikian COP dirumuskan sama dengan Q evaporator per W kompresor. COP tidak bersatuan karena Q evaporator dalam watt dan watt kompresor dalam watt juga. Q evaporator sama dengan M buka kurung H2 kurang H1 tutup kurung. Kompresor W sama dengan M buka kurung H3 dikurang H2 tutup kurung, di mana H2 adalah entalpi Q evaporator per W kompresor. COP tidak bersatuan karena Q evaporator dalam watt dan watt kompresor dalam watt juga. Q evaporator sama dengan M buka kurung H2 kurang H1 tutup kurung. Kompresor W sama dengan M buka kurung H3 dikurang H2 tutup kurung, di mana H2 adalah entalpi mengeluarkan evaporator atau input kompresor. H1 adalah entalpi input evaporator atau rilis katup ekspansi. H3 adalah keluar kompresor atau input kondensor. Dengan demikian COP dapat disederhanakan menjadi COP sama dengan buka kurung H2 kurang H1 tutup kurung dibagi H3 dikurang H2 tutup kurung. M itu dimaksud M titik, ya M dengan titik di atas adalah laju aliran massa refrigeran dalam satuan kilometer per sekon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.